إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwan fiddin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diziarahi oleh salah satu dai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ustadz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Mansurah yang berada di Kulon Progo sana. Adapun insyaallah beliau akan menyampaikan tema sebagaimana antum lihat di dalam pengumuman, yaitu sikap seorang muslim di dalam menghadapi berbagai musibah. Maka harapannya kita semua bisa untuk mendengarkan nasihat beliau dengan khusyuk. Kemudian di sini sekedar mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk yang membawa anak kecil, ya, harap dijaga sehingga tidak ramai sendiri. Kemudian yang kedua, kami sebagai panitia yang bekerja sama dengan Masjid Al-Hikmah atau Takmir Masjid Al-Hikmah mengharap kepada para hadirin untuk menjaga kebersihan masjid. Jika ada yang ingin membuang sampah, diharapkan untuk dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian insyaallah kajian akan berlangsung pada sesi yang pertama sampai waktu azan, kemudian dilanjutkan setelah sholat isya. Dan setelah itu akan dilanjutkan sedikit, kemudian di sana ada sesi tanya jawab yang dimana bagi para hadirin yang ingin bertanya diharapkan untuk menulis di kertas yang insya Allah akan disediakan oleh panitia. Kemudian terkait bagi para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, harapannya tidak ramai sendiri, ya, tidak ramai sendiri, harap mendengarkan kajian dengan seksama. Wallahu ta'ala alam. Maka kepada Ustadz kami persilakan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah di Kota Pamekasan, Madura rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang musibah, tentu klasifikasinya ada beberapa bentuk. Kalau secara global dan secara umum bisa kita klasifikasikan menjadi musibah fid dunya dan musibah fid din. Musibah yang kita alami dan itu terkait dengan kepentingan duniawiyah kita, dengan musibah
yang menimpa dan itu kaitannya erat dengan praktek beragama dan ibadah kita. Kalau kita melihat dari tinjauan ini, insya Allah kita sama-sama bisa sepakat bahwa musibah yang kaitannya tentang praktek beragama dan ibadah itu jauh lebih berat dibandingkan musibah yang kaitannya tentang kepentingan duniawiyah kita. Sebagai contoh kecil, kita mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk menjual barang kepada seorang pembeli yang siap menawar dengan harga yang sangat tinggi sekali. Nah, kita kehilangan kesempatan karena terlambat datang misalkan. Calon pembeli tersebut hanya punya waktu sebentar karena orang itu akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dan dia siap untuk memberi keuntungan pada barang yang kita jual dengan berlipat-lipat dibandingkan biasanya. Kita terlambat datang, rugi. Katakan itu musibah yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita. Nah, itu masih lebih ringan dibandingkan saat kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hilang. Nah, dan hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, nyatanya tidak semua mampu memahami dengan baik. Yang sudah memahaminya pun seringnya lupa. Nah, kenapa kita katakan seringnya lupa? Sebab secara praktek perasaan kecewa saat kesempatan memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi itu, perasaan kecewa itu terus membekas. Sementara ketika kesempatan kita mendapatkan pahala itu hilang, rasanya biasa-biasa saja. Misalkan tetangga kita meninggal dunia. Tetangga kita meninggal dunia. Atau kita ambil contoh yang lebih dekat. Masih terhitung kerabat dan sanak kadang. Keluarga kita sendiri meninggal dunia. Katakan adiknya kakek atau adiknya nenek. Jadi paman dari ibu kita. Kan masih dekat itu. Simbah kita terhitungnya. Meninggal dunia. Jenazah diproses mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, sambil menunggu makam disiapkan. Makam siap. Tim yang menyiapkan makam menyampaikan informasi sudah siap. Diberangkatkan, dikuburkan, bubar. Kita baru datang. Nah, coba kalau kita mau berterus terang dan jujur. Pada saat kita tertinggal sehingga tidak sempat menyolatkan jenazah. Juga tidak sempat untuk menyaksikan proses penguburan dan pemakaman. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Biasa. Biasa. Kecuali mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Pasti berbeda dengan contoh yang saya sebutkan di depan tadi. Ada seorang pembeli barang yang kita punya. Dia siap memberikan keuntungan berkali-kali lipat. Mungkin keuntungan itu bisa kita gunakan sebagai modal hidup sampai 1 minggu ke depan. Tapi karena kita datang terlambat, pembelinya sudah terlanjur berangkat, mengejar kereta api, pesawat terbang, atau yang lainnya. Itu perasaannya, kecewanya luar biasa. Padahal, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang besarnya pahala mereka yang ikut mensolatkan jenazah. Apalagi sampai mengikuti proses pemakaman. Mendapatkan pahala yang disebut Nabi SAW. Untuk yang mensolatkan, man shalla ala janazatin falahu qirat. Wa man syahida falahu qirat. Orang yang mensolatkan jenazah itu mendapatkan pahala 1 qirat. Yang kemudian ikut sampai proses pemakaman, ikut menyaksikan pemakaman, akan mendapatkan qirat yang kedua. 1 qirat itu, kata Nabi SAW, pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Ini
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga masuk dalam kategori musibah. Tapi sayang, mungkin kita yang kurang mencermati, sehingga selalu beranggapan bahwa yang namanya musibah itu selalu kaitannya dengan kepentingan duniawiyah kita. Kan itu. Barang hilang, barang rusak, tertipu, gagal panen, gagal ternak, ya, dipecat dari perusahaan, sekian waktu cari kerja nggak dapat pekerjaan. Mungkin selama ini kita berpikir itulah yang disebut dengan musibah. Bencana alam mulai dari longsor, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, perampokan, listrik padam sampai berhari-hari. Mungkin itu yang selama ini kita anggap sebagai musibah. Padahal marilah kita sama-sama menyadari, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah, bahwa musibah yang kaitannya dengan praktek beragama dan ibadah kita, itu mestinya kita sadari berkali-kali lipat lebih berat. Itu klasifikasi yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, klasifikasi lain yang akan kita bahas juga dalam rangkaian kegiatan kita insyaallah. Musibah ada dua macam. Yang pertama, musibah berupa hal-hal yang tidak kita suka. Yang kedua adalah musibah terkait dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Ini pun perlu diluruskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seringnya tanpa kita sadari, musibah itu kita artikan sebagai sesuatu dan segala hal yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan. Nah, yang buruk, yang jelek, itu baru musibah. Nah, mulai dari sakit, orang meninggal dunia, orang tersebut punya kedekatan dengan kita, ya, barang yang rusak, hilang dan seterusnya, sesuatu yang tidak kita suka, kecelakaan, jatuh, tertinggal kereta api, ya, dan seterusnya. Nah, itu musibah yang selama ini mungkin sebagian besar kita memahaminya seperti itu. Padahal kita tidak boleh lupa juga bahwa musibah itu pun bisa berupa hal-hal yang membuat kita senang dan bergembira. Itu pun termasuk musibah. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kesehatan, keuntungan dari jual beli atau usaha peternakan pertanian yang kita lakukan, kecerdasan, ya, kemudian kesempurnaan fisik, kepandaian, ketampanan, kecantikan, ya, tanah, rumah, harta, benda, sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia. Itu pun marilah kita sadari sebagai musibah. Nah, kepemimpinan. Nah, maka kalau kita membaca biografi para ulama kita sejak zaman sahabat Rasulullah, orang-orang terbaik, generasi emas, generasi yang dipuji dan disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga dipuji dan disanjung Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana sikap mereka ketika memperoleh harta, mempunyai uang, memperoleh pembagian tanah. Nah, bukankah dalam sirah dan sejarah yang kita baca tentang mereka, di antara ucapan yang pertama kali disampaikan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya alhamdulillah, tapi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab mereka tingkatannya sudah luar biasa, mampu memahami musibah itu dengan baik dan benar. Itu klasifikasi secara global, secara umum. Mudah-mudahan bisa kita bicarakan dan bisa kita sampaikan secara lebih luas lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam rangkaian kegiatan kita hari ini dan besok insyaallah taala. Akan tetapi pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, antara salat maghrib sampai isya, dan mungkin kita lanjutkan setelah isya sedikit atau sebentar, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz atau pilihan lafaz yang kita baca adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nomor hadisnya 3231, sementara Imam Muslim meriwayatkannya dengan nomor urut 1795. Hadis ini kaitannya dengan musibah juga.
Sesuatu yang mau tidak mau kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi kita jelaskan secara global, secara umum, berikutnya kita berusaha untuk memberikan contoh secara rinci tentang musibah yang sehari-hari kita alami, yang sering kali kita jumpai. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan seseorang yang membenci, yang tidak menyukai, seseorang yang jelas-jelas menentang dan menolak. Padahal yang kita lakukan adalah mengajak dia untuk berbuat baik. Sementara yang kita lakukan adalah berusaha untuk mencegah orang tersebut supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkar. Nah, bukankah saat kita mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik merupakan tanda cinta dan kasih sayang kita kepada orang tersebut? Mestinya seperti itu difahami. Bukankah ketika saya berusaha untuk mencegah, menghalangi, menegur seseorang karena dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, atau bahkan dia sudah terlanjur melakukan sesuatu yang buruk, saya berusaha cegah dengan cara yang bijak, dengan langkah yang hikmah, secara tepat dengan ukuran dan kadar syariat. Sudah saya lakukan. Bukankah itu sebagai tanda dan bukti saya mencintai orang tersebut? Nah, kalau saya tidak cinta akan saya biarkan. Nah, tapi karena saya suka, saya senang, saya cinta, dan itu semua fillah walillah, demi mengharap ridha dari Allah, dan itu semua dilakukan di jalan Allah. Bukankah itu bukti bahwa saya mencintai orang tersebut? Nah, pada kenyataannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kenyataannya dan prakteknya, ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, nyatanya tidak semua orang yang diajak berbuat baik lantas menyambut. Ya, siap. Seperti itu juga nyatanya ketika kita berusaha untuk mencegah orang lain supaya tidak berbuat buruk. Nah, bukannya langsung diterima dan disambut, malah ditolak. Tidak usah jauh-jauh. Tidak perlu mengambil contoh yang luas. Di antara kita, banyak insya Allah kalau kita saksikan secara langsung ini, banyak yang sudah berposisi sebagai orang tua. Artinya punya anak, putra, putri, dan seterusnya. Artinya contoh nggak usah jauh-jauh. Contohnya kita sendiri. Nah, sebagai orang tua, saya yakin pasti mempunyai keinginan agar anak-anaknya soleh dan solehah. Seperti apakah bentuk soleh dan solehahnya anak yang kita inginkan? Ada beberapa wujud. Salah satunya, contoh, melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Maka saya ulangi kembali pernyataannya, kita sebagai orang tua pasti menginginkan putra-putri kita menjadi soleh dan solehah. Di antaranya, mereka sebagai anak-anak kita mempunyai perhatian untuk melaksanakan sholat wajib, terutama sholat 5 waktu. Demikian juga kita punya keinginan supaya anak-anak kita itu pandai membaca Al-Quran. Bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi pandai membaca Al-Quran. Nah, coba kita tengok sekarang kenyataannya. Nah, dan yang kita bicarakan sekarang adalah orang tua yang menginginkan putra-putrinya soleh dan solehah. Yang kita bicarakan diangkat sebagai contoh di sini adalah orang tua yang memang mempunyai kepedulian terhadap anak-anaknya. Masa depan anak yang sesungguhnya. Bukan masa depan anak yang hanya setengah hati. Yang dimaksud memikirkan masa depan anak setengah hati itu adalah memikirkan masa depan anak hanya dalam kehidupannya di dunia. Itu setengah hati. Yang dia pikirkan dan dia persiapkan adalah bagaimana anak-anaknya sukses di dunia. Tetapi orang tua yang mempunyai kepedulian utuh, kepedulian yang penuh untuk masa depan anak-anaknya, bukan hanya kepentingan duniawiyah anak yang dia pikirkan, tetapi akhiratnya nanti seperti apa. Orang tua itu yang sedang kita bicarakan. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah jamaah salat maghrib. Nah, kenyataannya susah sekali.
Susahnya luar biasa. Nah, ketika kita mengarahkan anak-anak kita, nah, sholat. Ya Pak? Iya. Padahal sudah azan dikumandangkan. Nah, sholat, bentar lagi. Dia asyik dengan stick, main PlayStation atau main game. Dia main bola, main robot, main apalah. Asyik dengan sticknya itu. Nah, sholat. Bapak berangkat dulu, nanti saya nyusul. Yang putri juga seperti itu sama. Saya berbicara tentang kenyataan. Secara khusus sudah saya singgung di depan tadi tentang orang tua yang punya kepedulian. Kalau yang tidak punya kepedulian terhadap anak, ya nggak akan merasakan hal-hal seperti ini. Tapi ini tentang orang tua yang peduli. Orang tua yang faham dan sadar. Tugas dan kewajiban dia yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Jaga keluargamu. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Keluargamu itu adalah tanggung jawabmu. Nah, berangkat TPA, belajar Al-Quran. Buat apa? Sebagai orang tua kita sudah berusaha mengarahkan, membimbing. Bahkan tidak sedikit orang tua yang rela mengeluarkan biaya tinggi untuk mendatangkan guru ngaji yang sifatnya privat. Nah, itu luar biasanya orang tua. Anak yang menolak untuk berangkat belajar membaca Al-Quran ke masjid atau lembaga pendidikan Islam. Nah, susahnya minta ampun. Orang tua akhirnya yang berkorban, guru pengajarnya yang didatangkan. Itu pun susahnya luar biasa. Hasilnya, anak-anak sudah menginjak usia remaja. Bahkan lepas dari usia remaja sudah layak dikatakan dewasa. Bisa dikatakan usia yang siap menikah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang anak-anaknya sudah masuk usia menikah. Sudah menikah bahkan. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Kemampuan membaca Al-Qurannya masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Lalu bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi soleh dan solehah? Sulit rasanya tergambar. Mempunyai anak yang soleh dan solehah, tetapi tidak mempunyai perhatian tentang salat wajib, yang tidak mempunyai perhatian tentang Al-Quranul Karim. Nah, ingat Allah saja jarang, apalagi anak-anak itu ingat orang tuanya, kemudian selalu dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang terus melantunkan dan melafazkan doa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni juga dosa kedua orang tuaku. Berikan rahmat-Mu untuk mereka berdua, ayah dan ibuku ya Allah. Sebab mereka berdua, ayah dan ibuku, telah merawat, menjaga, dan mendidikku sejak aku masih kecil. Yang kita harapkan kan sebagai orang tua mempunyai anak-anak yang seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu contoh ya. Nah, contoh kalau kita mau sambung lagi pembahasannya adalah di depan saya sudah terangkan secara global klasifikasi musibah. Sudah disampaikan di depan tadi. Ada yang kaitannya dengan dunia, kepentingan dunia kita, dan ada yang kaitannya dengan kepentingan agama, ibadah. Kemudian musibah itu juga diklasifikasikan terkait dengan hal-hal yang tidak kita suka. Juga ternyata berkaitan dengan hal-hal yang kita senangi. Itu secara global. Secara rinci, satu persatu banyak musibah itu. Tetapi yang kita ambil sebagai pembahasan pertama pada kesempatan malam hari ini adalah kita dihadapkan dengan musibah yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat
mengajak orang lain berbuat baik, ditolak. Ketika kita berusaha mencegah orang lain berbuat buruk, ditentang. Nah, contoh yang paling dekat, kita sebagai orang tua, ketika ingin mengajak baik anak-anak kita sendiri. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian menolak, menentang, nggak mau. Kalau mau kita berikan contoh secara umum, wah banyak sekali. Ya kan? Seorang suami ingin istrinya menjadi istri yang salihah, dibimbing, dididik, tapi yang muncul penolakan. Seperti itu juga sebaliknya seorang istri berharap suaminya menjadi seorang laki-laki yang saleh, bertanggung jawab, punya kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata suaminya tidak seperti yang diharapkan. Dia ingin mempunyai tetangga yang baik. Nah, dia ajak melakukan yang baik. Tetangganya melakukan sesuatu yang buruk, ditegur, diingatkan dengan cara yang baik. Ternyata malah salah faham. Nah, dia sebagai pimpinan dan atasan ingin mengajak kebaikan untuk karyawan, pegawai dan anak buahnya. Ternyata malah jadi bahan omongan, dirasani, digibain. Ya. Seorang guru ingin mengajak murid-muridnya berbuat baik, malah dibilang sok ikut campur dan sebagainya. Kita yang ingin mengajak teman, sahabat, tetangga, keluarga untuk ayolah, mari sama-sama kita belajar. Bukan kemudian untuk menunjukkan sayalah yang paling pandai, bukan. Tetapi ayolah sama-sama kita belajar tentang Islam. Karena sebenarnya ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW belum sepenuhnya kita pelajari. Nah, ketika hal-hal seperti itu kita lakukan, ada penolakan, penentangan, itu musibah. Nah, sikap kita seperti apa sebagai seorang muslim? Mari kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Ummul Mukminin, "Hal ata 'alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud?" Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apakah Anda, wahai Rasulullah, pernah mengalami hari yang lebih sulit dan berat dibandingkan hari terjadinya perang Uhud?" Mengenai perang Uhud ini insyaallah akan kita bahas juga. Sebagai contoh detail macam-macam musibah yang sehari-hari kita rasakan. Nah, karena memang perang Uhud itu sesuatu yang menyedihkan ya. Tapi bukan malam hari ini kita bahas, besok atau nanti ya kita lihat situasi. Yang jelas Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami hari yang lebih berat dan lebih sulit kalau dibandingkan dengan perang Uhud?" Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh saya sudah mengalami semua perlakuan dan sikap kaummu, wahai Aisyah radhiyallahu anha, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Artinya saya sudah mengalami itu semua. Kesulitan demi kesulitan, kesusahan dan kesusahan, perjuangan, itu semua pernah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, hari paling berat yang pernah aku rasakan, sikap dan perbuatan dari orang-orang kafir Quraisy adalah hari Aqabah. Ketika saya tawarkan diriku, saya sampaikan Islam kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nah, ini di sebuah kabilah yang letaknya di daerah atau wilayah Taif. Ya kurang lebih 60, 70, 80 km dari kota Mekah. Begitu saja, Taif itu.
Kurang lebih ya 70 kalau kita baca di penanda jalannya itu 70 km dari kota Mekah. Nah, sebuah kabilah yang kuat bernama kabilah Thaqif, nisbahnya Thaqafi, itu kuat sekali. Nah, sebuah keluarga besar, klan. Ya. Mereka terkenal dengan kemampuannya berperang, bentengnya yang kokoh, tinggi karena di atas pegunungan. Beliau tawarkan Islam untuk mereka. Falam yujibni ila ma artu. Kata Nabi SAW, ternyata ajakanku itu tidak disambut. Fantalaktu, maka aku pun pulang kembali ke Mekah. Wa ana mahmumun ala wajhi. Pulang Nabi SAW ke Mekah itu dalam kondisi sedihnya luar biasa. Mahmumun ala wajhi. Ini sudah ada kaitannya dengan contoh yang saya berikan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Nah. Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad ibn Abdullah, beliau pernah merasakan hal yang seperti ini. Mengajak orang lain berbuat baik, tapi ditolak. Ingin menegur atau mencegah orang lain supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat, itu malah salah terima. Padahal sama sekali keinginan Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun tendensi duniawi. Murni lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena urusan A, B, C, D. Tidak ada unsur seperti itu sama sekali. Keinginan beliau SAW murni untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu fi sabilillah. Ditolak. Bahkan bukan cuma ditolak, waktu itu diusir Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain bahkan anak-anak kecil itu melempari Nabi SAW. Artinya Nabi SAW bukan cuma ditolak, tetapi diusir dan dihinakan oleh mereka. Kalau misalkan sikap orang saat kita ajak kepada kebaikan, bahasanya sopan, mengatakan mohon maaf Pak, Bapak tidak usah berbicara tentang seperti itu dengan saya. Kita bicara yang lain saja. Nah, itu saja bagi kita sudah berat. Kan itu. Atau misalkan kita ajak orang lain berbicara tentang agama, dia bukannya nyambung dengan arah pembicaraan kita. Justru dia belokkan ke arah pembicaraan yang lain, sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tema yang kita sampaikan tadi. Masalah agama. Nah, itu saja perasaan kita sudah, Masya Allah. Ini Nabi Rasulullah SAW bukannya ditolak dengan sopan, ditolak dengan mentah-mentah, diusir. Bahkan anak-anak kecil melempari Nabi SAW, dihinakan Rasulullah SAW oleh mereka. Falam astafik illa wa ana biqarni th'alib farafa'tu ra'si. Kata Nabi SAW dalam perjalanan pulang itu sedih rasanya. Nah, karena saking sedihnya, beliau baru tersadar ketika berjalan sampai ke daerah yang namanya Qarnuth Tha'alib. Kalau dalam bahasa yang lain, Qarnul Manazil, mikot untuk penduduk Najd. Ya, jadi jaraknya antara Taif dengan kota Mekah dekat sekali. Nah, kalau di sini disebutkan dalam catatan kaki 2 marhalah dari Mekah. Nah, jadi ada sebuah gunung kecil namanya Qarnuth Tha'alib. Di situ baru Nabi SAW tersadar. Kenapa? Karena beliau mendengar malaikat Jibril SAW. Kata Nabi SAW, farafa'tu ra'si, saya angkat kepala, saya angkat wajahku ke arah langit. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Ternyata ada segumpulan awan yang memberikan teduhan untukku. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Setelah saya perhatikan ternyata malaikat Jibril ada di sana. Fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik. Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah mendengar
jawaban yang diberikan mereka kepadamu. Nah, seperti apa sikap mereka terhadapmu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Masih kata malaikat Jibril alaihi salam, sungguh Allah telah mengirim untukmu malaikat gunung. Malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur tentang gunung-gunung di atas muka bumi ini. Litamurahu bima syi'ta fihim. Silahkan wahai Muhammad, perintah apa yang engkau ingin jatuhkan untuk mereka. Mereka yang menolak. Mereka yang telah mengusir. Mereka yang menentang. Mereka yang tidak mau diajak perbuatan untuk berbuat baik. Artinya Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk bisa melakukan apa saja kepada mereka-mereka yang tidak mau diajak kepada sesuatu yang baik. Nah, artinya kalau pada contoh yang kita sebutkan di depan tadi, kalau misalkan kita sebagai orang tua sebenarnya mampu, bisa untuk memberikan hukuman untuk anak-anak kita. Ya. Uang jajannya di stop, nggak boleh tidur di rumah, ya, dipukul, ini dan segala macam. Sebagai orang tua kita mampu. Nah, fanadani malakul jibal fasallama alayya. Setelah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan berita tersebut, malaikat gunung yang kemudian melanjutkan memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya malaikat gunung mengucapkan salam untuk Nabi SAW. Assalamu alayka ya Muhammad. Malaikat yang bertugas untuk mengatur, menentukan, mengawasi gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini mengucapkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Muhammad faqala dzalika fi ma syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kata malaikat gunung, ya Muhammad, wahai Muhammad, sekarang terserah Anda. Sekalipun Anda memutuskan, akan saya lakukan. Yaitu, aku cabut 2 gunung besar ini, kemudian aku angkat dan aku lemparkan ke arah mereka yang sudah mengusirmu. Tawaran ini. Gunung besar, cabut. Ya. Kalau kita di Jogja, misalkan Gunung Merapi dengan Gunung Merbabu, cabut. Yes. Setinggi-tingginya terus dilemparkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau itu betul-betul dilakukan, hancur. Hancur. Gak usah itulah. Kerikil kecil. Mungkin kalau ditimpukkan atau dilemparkan, kita gini, jaraknya 1 meter, 2 meter, kita masih bisa menahan sakit. Tapi kalau kerikil kecil itu jatuh dari lantai 5, lantai 7, tepat di atas kepala kita, sakitnya luar biasa. Ini bukan kerikil kecil, bukannya 1 butir, tapi 2 gunung besar dicabut, seakar-akarnya dilemparkan. Itu tawaran dari malaikat gunung. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, lihat bagaimana sikap beliau. Ini sikap seorang muslim. Mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban untuk malaikat gunung, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Justru aku berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan sedikit pun. Sudah. Sampai isya'nya jam berapa? 5 menit lagi. Kita selesaikan terjemahan ini ya. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu sikap Nabi SAW. Nabi mengatakan, tidak demikian. Malah aku berharap suatu saat nanti, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan, membangkitkan ya, dari anak cucu keturunan mereka yang sekarang ini menentang,
Yang sekarang ini tidak suka, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti suatu saat, entah kapan itu. Tapi dengan keyakinan yang luar biasa. Keyakinan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'budullaha wahdahu man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Ada anak keturunan mereka nanti yang masuk Islam, beriman, beribadah itu hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu doa Nabi SAW. Dan subhanallah, sikap Nabi SAW ini yang mestinya kita tiru dan kita teladani. Akhirnya Allah, belasan tahun kemudian, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tetapi belasan tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala wujudkan doa dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kabilah Tsaqif, penduduk Taif, menyatakan Islam. Setelah melalui proses dan sejarah yang panjang sekali. Setelah mereka merasa melakukan sebuah kesalahan yang besar, membunuh para pemimpin dan tokoh-tokoh mereka sendiri. Nah, hanya dikarenakan mereka sudah masuk Islam, tokoh dan pemuka masyarakatnya dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Nah, setelah itu mereka menyesal, menemui Nabi SAW masuk Islam dengan fahasuna islamuhum, keislaman mereka pun kualitasnya istimewa, baik. Pada saat Nabi SAW meninggal dunia, kemudian kaum munafikin bergerak, orang Yahudi pun seperti itu. Sekian orang murtad dari agama Islam, mereka. Kabilah tersebut yang terlambat masuk Islam justru menunjukkan keislaman yang kokoh, kuat, tegar. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ini sikap yang harus kita teladani, yang mesti kita contoh ketika kita dihadapkan dengan musibah berupa dalam bentuk penolakan dari orang yang ingin kita ajak pada kebaikan. Itu musibah. Coba bayangkan kalau orang itu adalah anak kita sendiri. Coba kalau kita bayangkan itu adalah orang tua kita sendiri. Bukankah itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan? Memberatkan pikiran, menambah beban kita. Mikir anak, mikir orang tua. Apalagi kemudian memikirkan dengan lingkup yang jauh lebih luas. Itu musibah. Nah, ketika kita salah di dalam bersikap, yang seharusnya mencontoh serta meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka akibatnya malah fatal. Justru efeknya buruk. Nah, kita yang diajarkan untuk bersabar dan bersabar, malah sebaliknya, na'udzubillah, sama sekali tidak menunjukkan sifat yang sabar. Nah, justru itu akan membuat kita menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian untuk melaksanakan salat Isya. Akan kita lanjutkan setelah salat Isya nanti meskipun sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.